Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi wa sirajan muniran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la ma'buda siwahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, yang senantiasa memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita dan mentakdirkan kita untuk hadir di majlis yang penuh mubarakah ini guna sama-sama menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus kepada kita di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati, ayahanda daripada guru kita bersama Abuya Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid, kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiah, dan juga dikabulkan segala hajatnya dan dijadikan keturunannya saleh salehah. Amin. Dan juga yang Al-Fakir muliakan, yang Al-Fakir agungkan, guru kita bersama Mudirul Ma'had Abu Muhammad Sahibul Majlis Al-Habib Husain bin Ahmad bin Ali Al-Hamid, kita doakan juga beliau semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiah, dilancarkan urusan dakwah beliau dan dijadikan keturunan yang saleh salehah. Amin. Sebenarnya Al-Fakir berdiri di hadapan para kemudian tak lupa pula yang saya hormati para habaib, para asatid al-a'izzah, dan juga para hadirin wal hadirat yang sempat hadir pada malam hari ini, yang tak dapat Al-Fakir sebutkan nama antum sekalian, namun tak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum-antum sekalian. Berdirinya Al-Fakir di sini sebenarnya belum pantas karena kurangnya daripada ilmu Al-Fakir. Masih banyak di hadapan kita para habaib dan para asatid yang mana ilmu mereka lebih banyak daripada Al-Fakir. Jikalau mau dikiaskan, Al-Fakir bagaikan sebutir debu di atas lautan ilmu yang ada di hadapan antum-antum sekalian. Namun limtisalil awamir daripada ustazuna, maka sepantasnya lah bagi seorang murid untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ketahuilah wahai hadirin, di akhir zaman ini banyak sekali daripada orang-orang yang telah meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lalai daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka menghina, mereka merendahkan, mereka mencaci orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun keadaannya seperti ini itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu mukjizatnya, beliau itu tidak pernah berbohong dalam perkataannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 3 sampai 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa-apa sesuai daripada hawa nafsunya kecuali sudah diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada ad-dinu ghariba fa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amata an-nasu min sunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada ad-dinu ghariba, awal mulanya agama ini itu dianggap aneh. Sebagaimana yang kita tahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kenabian, penduduk Mekah banyak yang tidak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada mereka yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbohong. Kenapa? Karena mereka belum pernah
mendengar ataupun mengetahui agama Islam sebelumnya. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika beliau berdakwah, beliau sering dicaci, beliau dihina. Yang awalnya beliau itu adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan diakui kejujurannya. Mereka menganggap Nabi sebagai pembohong. Yang mana Nabi SAW, orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW itu mulai para menjauh dari Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sering dihina, dicelah. Bahkan Nabi SAW itu seringkali beliau dilempari kotoran. Bahkan ketika sholat pernah juga beliau dicekik dari belakang. Begitu juga yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Ammar bin Yasir dan para keluarganya, mereka semua ditindas oleh para kafir Quraisy. Sebab karena itulah ada ulama yang mengatakan serendah-rendahnya sahabat Nabi SAW itu lebih mulia daripada wali kutub yang tertinggi. Kemudian fasayaudu ghariba kama bada, dan nanti agama ini itu akan kembali dianggap aneh. Seperti sekarang ini, ketika orang memakai imamah, maka orang itu dihina. Ketika orang memakai gamis, orang itu dibilang teroris. Padahal ini itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana dikatakan juga dalam kitab Fawaidul Mukhtar, kadar manusia dikatakan dekat dengan Rasulullah SAW itu adalah bagaimana dia mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia meneladani akhlak Rasulullah SAW, cara berpakaian Rasulullah SAW. Maka dari itu janganlah kita menghina orang-orang yang seperti itu. Jangan kita menghina orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, karena mereka adalah orang-orang yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan di sebagian riwayat, banyak riwayat yang mengatakan, yang menceritakan tentang azab yang diderita oleh orang-orang yang meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya pernah diceritakan ada seorang ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini mendengarkan daripada salah satu hadis Rasulullah SAW yang artinya, jikalau salah seorang daripada kalian bangun daripada tidurnya, hendaknya dia tidak mencelupkan tangannya ke dalam bejana kecuali dia membasuhnya. Karena apa? Karena kita tidak tahu kemana tangan kita berada ketika kita tidur. Maka setelah mendengar hadis tersebut, ahli bidah ini kemudian mengatakan dengan nada mengolok-olok, untuk apa saya mencuci tangan? Padahal saya sudah tahu tangan saya itu ada di ranjang, enggak kemana-mana. Setelah berkata seperti itu, ketika ahli bidah ini tertidur, kemudian ketika besok harinya didapatilah tangan dari ahli bidah ini masuk ke dalam duburnya. Nauzubillahi min zalik. Kemudian lanjutan hadisnya, fatuba li ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap aneh. Siapa itu mereka yang dianggap aneh? Rasulullah SAW melanjutkan, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku tatkala orang-orang telah meninggalkannya. Wahai hadirin, kenapa kita sering dianjurkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW? Kenapa kita selalu diingatkan untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Allah berfirman, laqad ja'akum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah SAW itu adalah suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi mereka yang mengharapkan rahmatnya Allah dan mengharapkan akhir-akhir dan banyak mengingat Allah. Jadi di dalam diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang paling baik untuk kita ikuti. Jejak Nabi Muhammad SAW patutlah kita ikuti. Terus kenapa orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah itu dianggap beruntung? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku.
Maksudnya apa ikuti Nabi Muhammad? Yaitu melakukan sunnah-sunnahnya, melaksanakan apa seperti apa yang Rasulullah SAW lakukan di masa hidupnya. Maka orang yang melakukan sunnah Rasulullah SAW itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta kepada Allah itu ada hal yang biasa. Namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita, maka itu adalah hal yang sangat istimewa. Itu adalah nikmat yang tidak ada duanya. Kemudian keberuntungan kedua yang didapatkan oleh orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kelak orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia sungguh telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang telah cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di dalam surga. Dari hadis ini Rasulullah SAW seolah memberi kita sebuah isyarah bahwa tanda kita mencintai Rasulullah SAW adalah dengan menghidupkan sunnahnya. Jikalau kita mengatakan kita cinta kepada Nabi, namun kita tidak mengikuti sunnah beliau, maka sungguh itu adalah cinta yang palsu. Karena cinta yang sebenar-benarnya adalah kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dikatakan juga di riwayat yang lain, kalau Rasulullah SAW, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Jadi jikalau kita bercinta kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah kita kelak akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surga Firdaus kelak nanti. Jikalau kita cinta kepada artis, kita cinta kepada pemain bola, kita cinta kepada orang-orang kafir, maka kita juga nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Semoga Allah mari kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin. Sebagai penutup, ada sebuah kaidah yang mengatakan idza ja'al ma' batalat tayammum. Jikalau telah ada air, maka batallah itu tayammum. Al-fakir di sini cuma bagaikan sebutir debu, sedangkan banyak daripada orang-orang alim di hadapan antum sekalian yang ilmunya sangat luas sebagaikan lautan, maka apalah daya al-fakir di depan antum sekalian. Baiklah, jikalau ada kesalahan yang al-fakir sebutkan, mohon maaf dimaafkan, dan juga ala kebaikan yang antum dapat peroleh itu datangnya dari Allah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.